Pukulan gadis tersebut diam 1000 bahasa. Hanya ada gelengan atau anggukan kepala saja ketika orang-orang mengajaknya bicara. Bahkan Umi dan Abinya sekalipun tidak berhasil mengajaknya bicara. Senyum yang dulu tak pernah pudar, kini hilang entah kemana. Mata yang dulu selalu berbinar, kini hanya mampu menatap sendu penuh luka. Tak jarang gadis itu melamun di taman belakang rumahnya atau hanya menatap kosong pada televisi yang menyala di depannya. Seperti saat ini misalnya, gadis itu memandang kosong keluar jendela walaupun televisi yang menempel pada tembok kamarnya terus menyala. Suara ketukan pintu mengalihkan sedikit perhatiannya. Ada Fatimah di sana yang menyunggingkan senyum hangat dan ia hanya membalasnya dengan senyum simpul kemudian kembali ke aktivitasnya semula, menenggelamkan dirinya dalam pikirannya sendiri. Sayang, sekarang makan dulu yuk, habis itu minum obat, ucap Fatimah mencium kepala Adisti. Lihat, kan? Adisti hanya mengangguk. Namun, hal itu tak menyurutkan semangat Fatimah untuk mengembalikan anaknya seperti sedia kala, kembali menjadi gadis yang ceria dan penuh senyum. Mau Umi suapin? Tanya Fatimah. Adisti menggeleng. Ia mengambil piring berisikan makanan dan sayur kesukaannya. Tak ada yang berubah dari cara makan Adisti. Gadis itu tetaplah menikmati setiap suapan yang ia masukkan ke dalam mulutnya. Kemudian sebuah berita tentang kehamilan salah satu artis membuatnya mengangkat kepala menatap televisi itu sekilas, lalu beralih melihat Fatimah. Umi hamil? Tanyanya. Itu adalah dua kata pertama yang keluar dari mulut gadis itu setelah seminggu hanya mendiam dan melamun. Fatimah terkejut dengan pertanyaan Adisti, namun ia juga bersyukur anaknya itu kembali berbicara. Walaupun ia belum tahu bagaimana reaksi Adisti jika ia jujur. Memangnya Umi boleh hamil? Sayang? Tanya Fatimah. Ia sengaja bertanya demikian untuk melihat bagaimana respon anaknya tersebut. Adisti terdiam. Ia mengaduk-aduk makanannya sambil menunduk. Fatimah yang melihat hal tersebut hanya menatap penuh kesedihan. Padahal ia seharusnya sudah menduga respon Adisti akan seperti jika anaknya tersebut tahu keadaannya yang sebenarnya. Umi dan Abi gak akan meninggalkan Adisti kalau Umi punya adik bayi kan? Tanya Adisti pelan. Ada sedikit ketakutan dalam kalimatnya yang ia ucapkan dengan suara yang sedikit bergetar. Gak akan ada yang meninggalkanmu sayang. Umi gak minta Adisti untuk percaya sepenuhnya pada Umi. Tapi Umi mohon sama Adisti, bantu Umi. Ingatkan Umi jika Umi salah atau hilaf. Ucap Fatimah. Umi dan Abi gak akan buang Adisti kan? Kalaupun kalian berniat, tolong Umi jangan lakukan hal itu. Adisti gak akan tahu Adisti akan pulang kemana. Fatimah tak lagi mampu berkata. Ia hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala lalu memeluk Adisti dengan erat. Umi jangan banyak nangis, nanti adik bayinya juga sedih. Segera Fatimah memulai pelukan itu dan menatap anaknya dengan tatapan tak terbaca. Adisti sudah tahu jika Umi hamil. Adisti gak sengaja menemukan surat keterangan dari rumah sakit di kamar Umi beberapa hari yang lalu. Adisti menjelaskan. Apa itu alasan Adisti mendiamkan Umi dan Abi? Nah, Adisti mengangguk. Jujur saja, Umi, aku takut porsi kasih sayang Umi dan Abi kepadaku akan berkurang. Aku takut Umi dan Abi, aku takut jika nanti saat bayinya Umi lahir, Abi akan mengusir Adisti. Adisti menyampaikan ketakutannya selama ini. Gak akan ada yang meninggalkanmu sayang. Justru Umi yang takut kamu pergi. Makanya Umi tidak cerita sejak awal. Adisti menyingkirkan piring dari pangkuannya lalu menghambur ke dalam pelukan Fatimah. Ia sangat merindukan wanita ini. Wanita yang merawatnya sampai ia sebesar ini. Bisakah kali ini ia mempercayai mereka? Iya, dia akan mencoba. Dia akan mencoba untuk tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Ia sadar sepenuhnya selama ini ia telah banyak membuat Uminya menangis, membuat Umi dan Abinya dilanda kesedihan. Aku sayang Umi, bisiknya. Umi juga sayang. Kamu adalah separuh jiwa Umi. Maafin Adisti, Umi, Sesti. Tidak ada yang salah, Nak. Maafin Abi juga, Nak. Sorik yang baru datang langsung memeluk kedua wanitanya lalu mencium kepala anaknya. Hati Adisti menghangat. Maafin Adisti, Abi. Aku sayang Abi. Gumamnya. Thorik tak mampu menyembunyikan bulir air matanya. Entah kenapa ia sekarang merasa lengkap.
Meskipun kemarin-kemarin ia juga bahagia dengan kehadiran anak mereka yang sedang dikandung Fatimah, tapi rasanya kali ini lebih lengkap. Ia akan berusaha memperbaiki sikapnya kepada Adisti. Mereka tak menyadari kehadiran seseorang yang masih berdiri di luar pintu kamar yang terbuka itu dan juga ikut mengeluarkan air mata haru. Setelah ini, ia akan pulang ke kota lain menemui ayah dan ibunya. Di tempat lain, Amel sedang duduk di gazebo rumahnya ditemani novel yang sedang ia baca di tangannya. Angin berhembus dengan lembut meniup rambut yang dibiarkannya terurai. Sejak kejadian di mana ia membawa keluarganya menemui Adisti, adiknya, ia menjadi lebih pendiam. Ada sesal dalam dirinya. Meskipun waktu itu ada laki-laki yang mengaku sebagai kakak dari adiknya itu. Tapi ia tidak percaya. Saat ia ingin menemui adiknya, kata Reza keadaan Adisti kritis dan semakin bertambah rasa sesal dalam dirinya. Nanta juga seminggu ini tidak pulang. Entah kemana laki-laki itu bagaikan hilang di telan bumi. Dokter yang mengontrol keadaannya adalah Reza. Dari informasi yang laki-laki itu beri, kakaknya pulang ke apartemen dan keadaannya baik-baik saja. Amel sudah menceritakan tentang siapa Adisti sebenarnya menurut dia. Tapi tak ada tanggapan berarti yang laki-laki itu beri. Seolah menganggapnya berbohong. Kok melamun, Mel? Tanya Sarah duduk di depan anaknya. Enggak melamun kok, Bu. Ini lagi baca buku. Bohongnya. Ayah mana? Bu, ada di dalam lagi bersih-bersih. Gimana keadaan kamu? Nah, baik kok, Bu. Jawabnya. Bu, panggil Amel ragu. Ada apa? Sayang, tanya Sarah. Perempuan tersebut pindah ke sebelah anaknya. Namun, apa yang hendak Amel sampaikan tidak jadi terucap. Aku sayang ibu. Pada akhirnya hanya 3 kata itu yang keluar dari mulutnya sambil memeluk Sarah dengan erat. Amel menyadari kondisi keluarganya menjadi renggang, terutama ayah dan kakaknya. Sudah lama ia tidak lagi merasakan kehangatan seperti dulu. Ayah dan kakaknya masih perang dingin sampai sekarang yang menyebabkan kondisi keluarganya jadi retak seperti ini. Ia sudah meminta Nanta untuk meminta maaf, tapi kakaknya itu adalah keturunan dari ayahnya yang sama-sama keras kepala. Dirinya dan Sarah hanya bisa menghela nafas pasrah, karena tak tahu mana yang harus dibelah dan mana yang tidak. Assalamualaikum. Suara yang sangat dikenal Amel terdengar menyapa dari belakang mereka. Waalaikumsalam. Jawab ibu dan anak itu kompak. Mas Ray, ujar Amel semangat. Senyumnya mengembang melihat sosok laki-laki itu datang ke rumahnya. Raihan mendekati keduanya, menyalami ibu sahabatnya tersebut seperti biasa. Kemudian beralih kepada Amel, gadis itu pun menyalaminya. Maaf baru bisa datang, ada beberapa masalah di kantor. Jelasnya tanpa diminta. Oh mana tante? Tadi masih bersih-bersih diri. Baru pulang kantor. Jawab Sarah. Bagaimana kabarmu, Mel? Tanya Rihan mengambil tempat duduk di gazebo tersebut. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi rumah ini. Alasan tepatnya karena Amel menghabiskan banyak waktu di rumah sakit dibandingkan di rumah. Semakin sehat, Mas. Mas Ray kelihatan kurus dari terakhir ketemu. Komentar Amel menyadari bahwa tubuh Rihan mengkurus ketika ia tadi memeluknya. Rihan hanya terkekeh. Ia juga membenarkan pendapat Amel. Sementara itu, Sarah menatap mereka penuh arti. Ada senyum yang tersungging di bibirnya melihat interaksi keduanya, apalagi perubahan pada raut wajah anaknya yang menjadi lebih ceria. Tante ke dalam dulu ya, Han. Titip Amel. Ucapnya lalu berlalu dari sana, masuk ke rumahnya setelah mendapat persetujuan dari kedua orang yang kembali terdiam di gazebo. Mas ketemu sama Kananta? Tanya Amel. Sungguh dia merindukan kakaknya itu. Raihan mengangguk. Kemarin dia nginap di rumah. Lagi ada masalah? Raihan mengetahui jika Nanta tidak pulang ke rumah berhari-hari bahkan sampai sekarang. Namun sahabatnya itu belum menceritakan titik permasalahannya. Enggak, Mas. Jawab Amel menghela nafas. Bingung juga mau menjelaskan apa, sementara ia tidak yakinan. Apa penyebab kakaknya tidak pulang ke rumah? Dan memilih menghabiskan waktunya dengan kerjaan atau di apartemen atau di rumah temannya. Aku kangen kakak. Lirih Amel kemudian. Ia tak pernah bisa jauh dari Nanta tanpa kabar seperti sekarang. Nanti Mas bilangin suruh dia pulang. Ucap Raihan.
Laki-laki itu menepuk punggung Amel pelan yang menunduk dan menangis tanpa suara. Masalah kantor Rihan berbuntut panjang, yang ternyata banyak orang yang terlibat dalam penggelapan dana perusahaan. Ia pikir hanya sebatas itu, akan tetapi setelah diusut banyak masalah yang baru terungkap. Belum lagi hotel-hotel yang menjadi saingannya melebarkan sayap mereka pada lokasi yang dulu menurut perhitungan yang dilaporkan kepadanya ditolak. Dan sekali lagi, orang kepercayaannya lah yang membocorkan hal tersebut dan bekerja sama dengan mereka. Rima sudah dipindah tugaskan ke cabang dengan posisi yang memungkinkannya untuk berkarir di sana. Bukan tanpa alasan, hanya dia kandidat yang sangat mungkin untuk bisa ia percayai saat ini. Meski gadis itu sempat menolak, tapi Rihan berjanji untuk menariknya kembali jika ia menemukan orang-orang yang tepat. Dan sekarang ia benar-benar memutar otaknya sendiri meskipun Maulida sekretarisnya juga ikut membantunya. Ketika ia menceritakan permasalahannya kepada papanya dan berharap diberi masukan atau rekomendasi orang yang berkompeten dan dapat dipercaya, lelaki parubaya itu hanya tertawa dan menyuruhnya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Bukannya Ruhan tidak mampu, hanya saja merekrut karyawan baru di penghujung tahun seperti ini bukanlah solusi yang tepat. Belum lagi, ia sebelumnya membuka lowongan besar-besaran beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut akan menghabiskan biaya cukup besar dan waktu. Tahu sendiri bahwa karyawan baru membutuhkan beberapa bulan untuk bisa menyesuaikan dan mengetahui job desk mereka sebenarnya. Selama hampir 2 bulan ini, ia terus pulang pergi keluar kota untuk memantau langsung jalannya cabang yang sempat bermasalah. Rihan menyugar rambutnya ketika tumpukan berkas yang ada di atas meja di depannya itu berhasil ditandatangani dan dia selesaikan. Wajahnya kusut dikarenakan kurang tidur. Ia keluar dari ruangannya dengan menenteng jas yang sudah dilepaskannya beberapa saat yang lalu. "Bapak mau pulang?" tanya Maulida. Sejujurnya ia juga sangat kasihan sekaligus miris dengan kondisi Rihan yang sangat ramah lelah. Berkali-kali ia mengingatkan agar Rihan istirahat yang cukup dan makan tepat waktu. Meski ia bertemu hampir tiap hari dan kadang turut menemani Rihan pergi keluar kota, tapi terlihat dengan jelas tubuh itu mengkurus. "Enggak, Mbak. Mau ngilangin penat sebentar. Tapi tidak tahu nanti mungkin aku akan ke rumah sebentar. Aku pergi dulu, Mbak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Maulida hanya menyahut pelan melihat bosnya yang sudah berlalu. Ia sendiri juga heran kenapa laki-laki itu tidak juga menikah agar ada yang mengurusnya. Rihan bersandar pada mobilnya. Matanya memantau rumah yang terlihat sepi di seberang jalan tempat ia memarkirkan mobilnya. Sudah lama rasanya ia tidak melihat Adisti. Terakhir kali ketika gadis itu masih di rumah sakit, namun dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ketika Adisti akhirnya sadar, ia masih di luar kota. Hanya kalimat penuh syukur yang terucap dari mulutnya kala itu saat mamanya memberitahu perihal tersebut. Matanya kemudian berpindah ke lantai 2. Samar-samar ia melihat bayangan seseorang dari jendela kaca. Tak lama setelahnya, tirai yang menghalangi terbuka dan dapat dengan jelas ia melihat siapa yang membuka tirai tersebut. Tanpa berpikir panjang, Rihan keluar dari mobilnya mendekati gerbang besi di seberang sana. Setelah menekan tombol 2 kali, seorang wanita keluar berjalan tertatih ke arah gerbang tersebut. "Permisi, Bu. Saya temannya Adisti, Rihan. Saya ingin menemuinya. Adisti ada?" Rihan memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Wanita tersebut terlihat ragu. "Sebentar ya, Tuan. Saya tanya Nyonya dulu. Beberapa hari ini, Nona tidak ingin diganggu dan tidak ingin bertemu siapa-siapa." Jawab wanita itu kemudian mendial nomor majikannya. Ia berbicara sebentar entah kepada siapa. Mungkin kepada Fatimah karena beberapa kali ia menyebutkan Umi. "Maaf Tuan, Nona masih istirahat dan tak ingin diganggu." Jawab wanita itu kemudian. Rihan mengangguk, tak punya cara lain untuk memaksa. Lalu matanya kembali kepada orang yang memakai jilbab besar di lantai 2 sana. Kalau Adisti sedang istirahat, lalu siapa yang tengah mondar-mandir entah sedang melakukan apa? Wanita tadi yang masih menunggu respon dari tamu tersebut mengikuti arah pandang Rihan. Seutas senyum simpul di bibirnya. Itu keponakan Umi Fatimah yang baru datang 4 hari lalu dari luar kota. "Tuan." Jelas wanita tersebut tanpa diminta. Ia sengaja menjelaskan kepada Rihan karena kelihatannya Rihan adalah orang baik. Hanya penampilannya saja yang kurang rapi karena lengan kemejanya digulung sampai siku.
Semangat yang tadi sempat bangkit kini telah padam lagi, sama seperti harapannya yang berujung kecewa. Padahal ingin rasanya hati Rihan hanya sekedar melihat gadis itu barang sekilas saja, hanya untuk mengobati rindu yang semakin tumbuh. Memangnya apalagi obat rindu kecuali bertemu. Laki-laki itu merogoh ponsel di saku celananya. Sebelah tangannya memegang setir mobil sekalipun mobil tersebut masih diam di tempat. Sementara tangan kirinya memegang ponsel tersebut yang sudah menampilkan nama seseorang dari nama kontaknya. Dirinya nampak ragu, apakah ia akan menghubunginya atau tidak. Ia berdecak kesal karena tak punya keberanian. Raihan melemparkan ponselnya ke kursi penumpang di belakangnya, membiarkan ponsel itu teronggok di sana. Semoga saja ponsel yang dibelinya langsung di Korea sana dan merupakan seri terbaru masih baik-baik saja. Meski katanya ponsel tersebut tahan banting. Bab ke-38. Tawa Adisti terdengar lepas melihat Nuri sepupunya, yang baru datang 4 hari yang lalu itu tersiram air keran saat Fatimah menyiram berbagai jenis tanaman di belakang rumah mereka. Dan Nuri yang datang dari belakang mengagetkan wanita yang tengah hamil itu. Adisti sampai memegang perutnya yang sedikit sakit akibat tawanya. Fatimah yang melihat tawa Adisti, akhirnya malah kembali melanjutkan untuk menyirami Nuri. Nuri yang mendapatkan serangan balasan langsung lari terbirit-birit bersembunyi di belakang Adisti yang masih mencoba menghentikan tawanya. Beraninya naketin Umi, seru Fatimah dengan wajah yang digalak-galakan. Adakah yang pernah mengatakan jika Umi Fatimah tidak cocok dengan wajah seperti itu? Jatuhnya malah lucu bukannya galak. Maaf Umi, Nuri kan tidak sengaja, ujar Nuri membela diri. Memangnya ada gitu mengagetkan orang tidak sengaja? Adisti yang mendengar jawaban asal Nuri kembali tertawa. Nuri ini ada-ada saja alasannya setiap tersudutkan untuk membela dirinya. Oh iya, Umi, tadi siapa yang di depan gerbang? Aku sempat lihat dia berdiri bersama Bibi di depan. Sengaja Nuri mengalihkan, namun juga penasaran. Selama 4 hari ini, ia di rumah tersebut berniat untuk membantu Umi Fatimah yang sebenarnya tak butuh bantuan apapun. Justru ia yang sering merepotkan. Ada banyak orang yang berkunjung ke rumah tersebut untuk menjenguk Adisti, namun tak pernah Adisti ditemui. Ia belum tahu tentang alasan Adisti, jadi wajar baginya untuk menanyakan siapa mereka. Umi Fatimah melihat Adisti sekilas. Mungkin orang iseng nanya alamat. Jawab Fatimah sekenanya. Sayang sekali, tadi saat ia sedang membereskan kamar yang ia tempati bersama Adisti. Jadi bukan dia yang pergi menemui laki-laki itu. Semua orang yang berniat mengunjungi Adisti, menurutnya sangat cocok dijadikan suami, karena mereka semua tampan dan karirnya juga bagus. Nuri hampir seumuran dengan Adisti. Mereka sangat jarang bertemu karena jarak dari Sumbawa ke Jakarta sangat cukup jauh, dan itu menjadikannya tidak terlalu dekat dengan Adisti dan jarang pula berkomunikasi. Akan tetapi 4 hari ini, mereka menjadi mengenal satu sama lain. Nuri merasa nyaman dengan Adisti. Apalagi Adisti sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan baik, bukan lagi menggunakan bahasa isyarat. Nuri baru bisa berkunjung karena ibunya yang merupakan adik dari Fatimah baru mengizinkannya dan sekaligus sebagai hadiah karena ia baru saja lulus setelah hampir dicap sebagai mahasiswa abadi. Bukan Nuri yang tidak pintar, melainkan dosen pembimbingnya dulu lumayan rumit dan selalu berselisih paham dengan apa yang disampaikan gadis tersebut. Umi, sebenarnya tuh Nuri sengaja mengalihkan pembicaraan. Celetuk Adisti mengungkap kebusukan Nuri. Wah parah sih, keluh Nuri. Badannya yang sudah kedinginan karena pakaiannya yang hampir basah semua dari atas kepala sampai ujung kaki. Padahal aku baru berniat mengajakmu ke Sumbawa. Dis, Adisti belum pernah ke Sumbawa. Ia pikir saat mendengar nama salah satu daerah tersebut adalah bagian dari provinsi NTT. Namun tebakannya salah ketika Nuri menertawakan ilmu geografi yang ia punya. Nuri menjelaskan bahwa Sumbawa merupakan pulau yang terpisah akan tetapi masuk dalam provinsi NTB. Kata Nuri, lompat sedikit dari Pulau Lombok yang sekarang menjadi salah satu objek wisata terkenal bahkan di dunia selain Bali. Lombok terkenal dengan dik-gilinya termasuk Gili Trawangan. Kembali ke Sumbawa lagi. Nuri juga mengatakan di Sumbawa itu ada namanya Pulau Bungin yang merupakan pulau terpadat di dunia. Kalau pulau itu, Adisti pernah mendengarnya, tapi tidak menyangka bahwa pulau itu terletak di Sumbawa. Umi,
lagi. Tadinya Adisti tak berniat untuk menolong, tapi mendengar niat hati Nuri, hal tersebut cukup menggiurkan. Kini, giliran Nuri yang tertawa melihat Fatimah pura-pura memerenggut dan kembali menyiram tanaman-tanaman yang tumbuh dengan baik itu. Adisti ini mudah sekali dihasut, karena hanya dengan diiming-imingi ke Sumbawa saja, sekarang Jeti membelanya. Ia terkekeh geli. Kamu harus benar-benar pulih dulu, baru boleh ke Sumbawa. Dis. Tambahnya, nanti aku bantu ngomong sama Umi. Bisiknya di ujung. Suaranya kembali normal ketika mengatakan informasi selanjutnya. Sumbawa itu terkenal dengan Pulau Moyo, Kenawah, dan negeri atas awannya yaitu Mantar namanya. Banyak air terjun juga. Sumbawa itu pokoknya surganya wisata alam deh. Nuri memanas-manasi Adisti, karena Adisti sangat ingin melakukan traveling. Bahkan gadis itu sudah menampung katanya. Tapi sampai detik ini Uminya tidak mengizinkan. Mata Adisti berkaca-kaca. Ia cemburu dengan Nuri yang telah banyak mengunjungi tempat-tempat indah sebagai hadiah dari alam. Sedangkan Adisti, jangankan untuk keluar pulau, satu-satunya tempat yang ia kunjungi adalah kampusnya, karena ia menempuh pendidikan di sana. Melihat mata Adisti yang siap mengeluarkan air mata, Nuri jadi gelagapan. Ia tidak ingin tanggung jawab jika Adisti nanti benar-benar menangis. Iya, nanti diajak kalau Umi mengizinkan. Sengaja ia sedikit berteriak agar Fatimah mendengarnya. Tapi Fatimah malah mengabaikan dan malah asik dengan siram menyiramnya sore ini. Ditolak sekali bukan berarti Rihan akan menyerah begitu saja. Meskipun ia baru datang seminggu setelah kedatangannya kemarin karena ia baru saja datang dari luar kota. Baru saja sampai dan dia belum pulang ke rumah. Dari depan gerbang, ia dapat melihat gadis yang ia cari sedang menjemur dengan menengadahkan kepala ke langit dan sambil memejamkan matanya. Tak sadar bahwa matanya berair karena teramat merindukan gadis itu dan akhirnya ia bisa melihatnya. Sehat. Itu kata yang pertama melintas di pikirannya. Gadis itu tidak lagi menggunakan kursi roda meski sekarang ia duduk beralaskan rumput. Adisti sendiri belum menyadari kehadirannya di sana. Namun seorang gadis yang Rihan perhatikan sepantaran dengan Adisti datang dari dalam rumah dan mengganggu Adisti dengan menutup mata gadis itu. Adisti melemparkan protes kepada orang yang menutup matanya. Sesaat kemudian mata mereka bertemu pandang. Hanya beberapa detik sebelum Adisti bangkit diikuti oleh gadis itu di belakangnya. Adisti mendekat ke pintu gerbang, mengernyitkan dahinya sambil menatap Rihan penuh tanya sekaligus heran. Permisi, Pak. Bapak cari siapa? Tanya Adisti sopan. Rihan yang mendengar hal tersebut malah melongo. Ia memperhatikan wajah Adisti dan mencari kebohongan di sana. Kenapa Adisti tak mengenalinya? Hati Rihan serasa tersayat benda tajam. Malah melamun. Bapak cari siapa? Tanya gadis yang tadi mengikuti Adisti. Nuri heran kenapa laki-laki tersebut menatap Adisti seduh penuh rindu. Tapi lain halnya dengan Adisti yang justru menanyakan identitas si laki-laki, yang artinya Adisti tidak kenal. Adisti mengambil ponselnya dari saku gamis yang dikenakan. Kemudian membuka aplikasi kamera lalu dengan cepat dan tanpa izin ia mengambil gambar Rehan dengan wajah yang terlihat lucu. Mungkin jika ia masih bekerja, ia tak akan segan untuk menyebarluaskannya kepada seluruh isi kantor di grup chat perusahaan tempat ia bekerja dulu. Saat suara kamera itulah Rihan paham. Kamu ngapain? Tanya Rihan pelan. Ada keputusasaan dalam nada bicaranya. Ambil foto, Pak Bos. Biar nanti ya aku minta tolong Rima untuk menyebarluaskannya di kantor. Kan lumayan fans Pak Bos berkurang. Sahut Adisti seringan bulu. Setelah tadi tidak mengenalinya, sekarang gadis tersebut memanggilnya dengan sebutan Pak Bos, yang artinya gadis tersebut tidaklah melupakannya. Kamu tidak melupakan saya? Tanya Rihan polos. Adisti sempat tercengang dengan pertanyaan tersebut dan mengingat kembali pertanyaan yang ia lontarkan kepada Rihan pertama tadi. Ia menyengir menunjukkan deretan gigi putihnya, lalu menggeleng sebagai jawaban. Sementara Nuri, gadis cerewet itu kini hanya membisu melihat interaksi dua orang di depannya. Lalu kenapa kamu tanya siapa saya? Tanya Rehan serius. Wajahnya sudah datar merasa dipermainkan. Adisti tersenyum tertahan. Hanya menanyakan. Siapa tahu Pak Bos salah alamat. Ternyata tujuannya memang ke sini. Dari mana pula Pak Bos dapat alamat rumah ini? Tidak perlu tahu. Ketus Rihan.
baru akan membuka pintu gerbang dengan kunci di tangannya. Namun Raihan justru mencegahnya. "Tidak usah dibuka," kata Raihan. Ia menghela napas. Bagaimanapun ia takut tak bisa menahan diri untuk tidak memeluk gadis yang berdiri di balik gerbang tersebut jika saja gerbang itu terbuka. Cukup baginya untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri dan memastikan Adisti baik-baik saja. "Pak Bos nggak mau masuk. Ada Abi dan Umi kok di dalam," kata Adisti. "Oh iya, ini Nuri, sepupuku," tambahnya memperkenalkan Nuri dengan memeluk lengan gadis itu. Raihan menggeleng. "Hai Nuri, saya Raihan." Nuri tersenyum kecil merasa tak harus menyebut namanya lagi karena Adisti sudah menyebutkan namanya tadi. Dari panggilan Adisti, ia menyimpulkan bahwa laki-laki tersebut adalah bos Adisti. Walaupun masih penasaran hubungan apa yang dimiliki kedua orang tersebut, karena Adisti sempat menceritakan bahwa Adisti pernah bekerja dan kemudian berhenti. Apalagi Raihan melihat Adisti dengan tatapan rindu seperti itu. Ia akan menanyakan kejelasannya pada Adisti nanti. "Kamu sehat?" tanya Raihan akhirnya. "Alhamdulillah. Pak Bos bagaimana kabarnya?" "Sekarang sangat sehat," jawab Raihan. "Ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum." Rahang Adisti hampir saja jatuh ke tanah. Jika saja ia tidak cepat tersadar. "Terus apa tujuan Pak Bos kesini?" "Waalaikumsalam," jawab Adisti. Raihan pun berbalik berjalan menuju mobilnya. "Pak Bos kenapa kayak orang kurang piknik sih?" tanya Adisti sedikit keras karena Raihan bersiap menyeberang jalan gang di depan mereka. "Bukan kurang piknik, tapi kurang kamu," seloroh Raihan. Ia mengangkat tangan tanpa berbalik ke arah dua gadis yang masih berdiri melihatnya dari balik gerbang. Nuri kemudian berdehem karena Adisti tiba-tiba melamun. Bahkan tatapannya masih di sana, di tempat di mana Raihan parkir tadi. Dan sekarang mobil Raihan sudah tidak di sana lagi. Bab ke-39. Senyum tak lepas dari wajah Raihan sejak ia meninggalkan rumah Adisti. Penat yang tadi mendera menguap begitu saja, meninggalkan sejumput bahagia yang selalu ia harapkan. Padahal semua hal yang sudah ia rencanakan sebelum bertemu dengan gadis itu sudah tersusun rapi. Giliran bertemu dengan gadis itu semua rencananya langsung buyar. Cukup dengan melihat gadis itu saja, walaupun tanpa bicara itu sudah cukup baginya. Yang terpenting ia dapat melihat dan memastikan gadis itu baik-baik saja. "Kamu kenapa senyum-senyum kayak orang gak waras seperti gitu, Han?" tanya Andina setelah menjawab salam anaknya yang ia tahu baru saja pulang dari luar kota. Lalu, Andina mendapati Raihan dengan wajah bahagia tidak seperti sebelumnya. Uring-uringan dan kabut mendung menyelimuti. "Enggak apa-apa, senang aja ketemu sama Mama," jawab Raihan lalu memeluk mamanya. Jangan pikir Andina akan percaya begitu saja, karena ia sendiri tahu bahwa tertawa tanpa penyebab itu gila namanya. "Nak, kamu gak lagi stres kan? Gara-gara masalah kantor?" "Kalau iya, biar Mama menghubungi papa kamu dan lanjutkan saja sekolah doktermu," ucap Andina melihat wajah sumringah anaknya yang belum luntur juga. Raihan tergelak. Mamanya ini ada-ada saja. "Enggak, Ma. Raihan baik-baik saja dan tidak ingin melanjutkan sekolah kedokteran. Terima kasih atas tawarannya yang justru menambah pusing, Ma. Dulu sekali ketika Raihan masih kecil, ia bercita-cita untuk menjadi dokter. Andina sampai harus membeli mainan yang berbau dokter untuk anak tersebut. Tapi cita-cita tersebut luntur ketika Raihan sudah menginjak SMP. Tak ada yang mengerti dan tahu apa penyebabnya. Menurut jawaban yang Andina dapat, itu terjadi begitu saja. Begitu kira-kira jawaban Raihan setiap kali ia menanyakan perubahan cita-cita anaknya. Walaupun demikian, Raihan pernah menempuh pendidikan di bidang kedokteran. Namun hanya sampai semester 1 saja. Lalu ia memilih banting ke sekolah bisnis. Andina sebenarnya tak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Namun tetap saja ia protes kepada mantan suaminya yang menurutnya berpotensi besar mempengaruhi pikiran Raihan. Tapi ia tak terlalu menganggap serius protesannya sendiri. Sebaliknya ia bahagia. Raihan bisa menjadi diri sendiri dan tidak merasa terpaksa atau tertekan. "Jangan senyum terus deh, Han," Mama jadi merinding. "Tapi kenapa kamu baru sampai sekarang?"
Kamu bilang sudah di bandara 3 jam yang lalu. Rumah kita kan tidak terlalu jauh dari bandara. Tanya Andina heran. Tadi Rihan pergi lihat rumah masa depan. Ma, jawab Rihan semakin menimbulkan tanya di wajah mamanya. Kamu beli rumah? Kenapa enggak ngasih tahu mama? Andina sudah akan marah, namun mendengar kalimat Rihan selanjutnya ia justru tersenyum. Rumah masa depan yang akan menjadi tempat Rihan berpulang nanti, selain rumah ini tentu saja. Sekarang Andina mengerti maksud Rihan. Apa susahnya sih tinggal bilang kalau ia pergi ke rumah Adisti tanpa harus menggunakan kata-kata kiasan seperti itu. Secepatnya bawa ke rumah. Han. Rihan memberikan sikap hormat dan berlalu dari sana. Sekarang ia benar-benar bisa istirahat dengan tenang. Setidaknya ia sudah memastikan jika Adisti memang tidak menghindarinya. Dan minggu kemarin bisa saja Adisti benar-benar istirahat. Rihan mematuk dirinya di depan cermin di kamar mandi, melihat jambang-jambang halus yang tumbuh di rahangnya. Dalam hati, ia membenarkan perkataan Adisti bahwa ia seperti orang yang kurang piknik. Lihat saja wajahnya seperti tidak terurus. Decakan berhasil lolos dari mulutnya mengingat pertemuannya dengan Adisti dengan penampilannya yang seperti ini. Tapi, mau bagaimanapun ia bahagia. Adisti sudah siap dengan gamis biru muda dan jilbab yang senada yang membaluti seluruh tubuh termasuk kepalanya. Berjalan menuju meja makan. Sesampainya di meja makan, ia disambut dengan senyum hangat oleh semua orang yang ada di meja makan tersebut. Di sana ada Sorik, Fatimah, Nuri dan satu orang lagi yang sering sekali menyambangi rumahnya dengan alasan tak apa. Umi gak mau angkat anak satu lagi? Tanya Adisti tiba-tiba yang membuat wajah mereka tanda bertanya. Mereka saling melemparkan tatapan satu sama lain, sebelum kemudian raut wajah Fatimah berubah takut sekaligus khawatir. Maksud Adisti apa? Nah, tanya Fatimah pelan sembari mengusap lengan Adisti penuh sayang. Ini Dokter Farhan sekalian diangkat jadi anak aja, Umi. Ucap Adisti sambil tersenyum geli. Helaan nafas terdengar di ruang makan termasuk Farhan sendiri yang merasa masih ada yang salah dengan Adisti. Bukan berarti ia berburuk sangka. Akan tetapi ia masih mengantisipasi keadaan gadis itu dalam keadaan baik-baik saja, terutama tekanan masa lalu yang mungkin masih membayang. Kamu yakin tidak mau ditemani sama Abi dan Umi? Nah, Fatimah kembali bertanya. Hari ini jadwal gadis tersebut untuk check up, dan ini kali pertama Adisti keluar rumah setelah pulang dari rumah sakit. Karena biasanya dokterlah yang datang untuk memeriksa keadaannya atas permintaan Sorik. Namun kali ini, dokter meminta Adisti agar ke rumah sakit untuk pemeriksaan secara menyeluruh dengan fasilitas yang lebih lengkap meski keadaan Adisti dinyatakan semakin membaik. Tubuhnya pun tidak ada yang berubah walaupun sekarang hanya ditunjang oleh satu ginjal saja. Yakin Umi? Aku sama Nuri aja. Sekalian mau jalan-jalan sebentar. Diantar sama Dokter Farhan. Ya, tawar Sorik menimpali. Ia belum bisa melepas anaknya pergi sendiri, ya meskipun ditemani Nuri. Mereka keduanya perempuan. Sorik takut jika terjadi hal buruk kepada mereka. Adisti terlihat berpikir sejenak sambil memperhatikan mereka satu persatu. Akhirnya ia hanya mengangguk setuju dengan pendapat abinya. Tapi diantar saja. Ya, Adisti tidak mau ditemani Dokter Farhan. Adisti berbicara pelan takut Farhan akan tersinggung dengan penolakannya itu. Sorik melihat Farhan dan dibalas oleh anggukan oleh laki-laki itu. Baiklah Nona, aku akan menjadi sopir untuk kalian berdua hari ini. Iya dong. Hitung-hitung sebagai imbalan karena dokter sudah menghabiskan makanan di rumah ini. Kelakar Nuri yang baru mengeluarkan suara setelah hanya menjadi pendengar sejak tadi. Farhan bukannya tersinggung, justru malah tergelak dengan perkataan gadis yang sering menjadi sasaran keisengannya setiap datang ke rumah tersebut. Nuri, kok bicaranya begitu sayang? Kau tegur Fatimah. Nuri yang bahkan tak merasa bersalah hanya menyengir. Nuri melirik Adisti yang kini sedang memakan makanannya tanpa selera. Makanan yang tersaji dalam piring Adisti sama sekali tak mengundang nafsu makannya. Fatimah benar-benar mengatur makanan apa yang boleh dimakan putrinya dan mana yang tidak. Wanita yang tengah hamil itu benar-benar berkonsultasi dengan dokter. Bahkan ia juga membuat daftar makanan dan menempelnya di pintu kulkas. Adisti mengambil tangan Nuri usai turun dari mobil Farhan dan langsung menyuruh laki-laki itu pergi. Fatimah sudah membuat janji dengan dokter yang akan memeriksa Adisti, bukan lagi Dokter Reza yang menjadi dokter penanggung jawabnya.
Hal itu tentu saja atas permintaan Adisti. Entah kenapa ia merasa harus menghindari dokter itu. Namun langkahnya terhenti saat matanya melihat siluet seseorang yang tengah berjalan ke arahnya dan Nuri berada. Bui sendiri ikut menghentikan langkah menatap heran kepada Adisti yang diam membeku. "Aku ke toilet sebentar," bisiknya pelan sambil memasang senyumnya agar Nuri tidak curiga dengan kekalutannya. Nuri mengangguk saja mengikuti keinginan sepupunya tersebut, lalu menuntun Adisti ke arah toilet mengikuti petunjuk arah yang tergantung di atas sana. Lama Adisti berdiam di dalam bilik toilet tanpa melakukan apa-apa sampai Nuri mengetuk pintu itu dari luar. "Dis, kamu baik-baik aja?" tanya Nuri. Ke satu, "Iya, aku baik-baik saja kok. Kamu butuh berapa lama lagi di dalam situ?" ucap Nuri to the point. Adisti yang mendengar pun hanya terkekeh, kemudian barulah ia keluar dengan cengirannya. Mereka kembali menuju ke tempat yang akan mereka tuju. Mereka berjalan santai sambil mengamati sekitar yang banyak didominasi oleh orang-orang yang mengenakan seragam. Seragam yang seperti Adisti pakai dulu. Adisti menghela napas kecil, berdoa dalam hati semoga ia tak bertemu dengan orang-orang yang ia hindari. Sebab apabila bertemu, ia masih tak tahu apa yang harus ia katakan pada mereka. Sekalipun keinginannya adalah mengabaikan saja mereka, namun melepas diri dari belenggu masa lalu bukanlah hal yang mudah. Badai masa lalu yang pernah menghempasnya dalam keterpurukan tak berujung. Ia melangkah sendiri, melangkah menyembuhkan lukanya sendiri yang dimana luka itu tak kunjung sembuh sampai sekarang. Mungkin sangat mudah untuk memaafkan, tapi apakah itu akan serta-merta membuatnya lupa? Jawabannya adalah tidak. Tidak bagi Adisti. Ia sudah tersesat sangat jauh hingga susah baginya untuk menemukan jalan mana yang harus ia tempuh selanjutnya. Sedikit demi sedikit ia sudah mulai menerima uluran tangan dari mereka yang masih mempedulikannya. Berusaha menitipkan secerca kepercayaan yang masih tersisa. Karena mau bagaimanapun, ia butuh untuk melangkah maju dan tidak terus terbayang dengan bayangan masa lalu. Ringan sekali orang berkata yang berlalu biarlah berlalu. Setiap kali ia mendengar kata-kata tersebut ingin rasanya ia tertawa dan meminta mereka untuk bertukar posisi dengannya. Bab ke-40. Adisti sudah selesai dengan urusannya. Sekarang menuju Nuri yang tadi izin ke toilet. Ia sudah menawarkan diri untuk menemani akan tetapi Nuri tidak mau. Jadilah ia harus menunggu sendiri di lorong rumah sakit. Sembari menunggu Nuri kembali, ia melangkah ke arah jendela kaca yang berada di ujung lorong. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat banyak bangunan di luar sana menjulang tinggi seakan saling menyaingi. Meski tidak seindah ketika ia melihat dari atap, tetap saja view yang disuguhkanlah untuk merelaskan mata sejenak sekalipun terbatas karena ukuran jendela kaca tersebut tak seberapa. Lorong tempatnya berdiri memang sedikit sepi bukan karena tak ada orang. Akan tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk istirahat di kamar mereka masing-masing. Adisti mendengar derap langkah dari arah belakangnya. Ia segera menoleh untuk melihat apakah itu Nuri yang ditunggunya atau bukan. Namun pandangannya terpaku pada sosok tersebut. Badannya memangku tegang, oksigen tak lagi terasa untuknya. Badan yang tadi hanya berbalik setengah spontan berbalik sempurna melihat sosok yang beberapa jam lalu dihindarinya kini hadir di depan matanya. Sesaat, hanya mata mereka yang saling menatap penuh makna seakan tatapan mereka saling berbicara. Sosok yang kini berdiri di depan Adisti mengamati gadis itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sementara Adisti mengecap kepergian Nuri yang tak mengizinkannya ikut. Tangannya mencengkeram kuat gamis yang ia kenakan. Tak peduli lagi apakah itu akan kusut atau tidak. "Bagaimana keadaanmu?" Pertanyaan tersebut seolah menggema dalam kepala Adisti. Tubuhnya semakin tegang dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan orang tersebut. "Kenapa Anda bertanya seolah kita saling mengenal?" Akhirnya Adisti menemukan suaranya kembali. Napas yang tadi tercekat kini berhembus memburu seolah takut pasokan oksigen akan menghilang kembali. Tubuhnya kembali bereaksi tak wajar. Tubuhnya gemetar dan matanya menatap liar ke segala arah. Teriakan yang menggema, suara tamparan dan tangis pilu tak bersuara kini kembali berputar dalam ingatan Adisti. Gadis itu memukul-mukul kepalanya pelan. "Pergi." Suaranya tak terdengar meski gerakan mulutnya seolah mengucapkan satu kata pengusilan. "Pergi," ucap Adisti kembali, namun masih juga tak bersuara. Ia mengup tangannya di depan dada sebagai bentuk permohonan. Entah untuk apa
apa dan kepada siapa ia memohon. Untuk suaranya yang hilang secara tiba-tiba atau apa? Atau kepada sosok yang kini menatap sendu kepadanya, atau justru pada kilasan masa lalunya yang kini berputar lagi. Maaf. Satu kata yang terucap dan mampu menghentikan Adisti yang akan kembali akan melukai dirinya sendiri. Gerakan tangan Adisti yang tadi kembali akan memukul kepalanya terhenti dan menatap sosok tersebut dengan tatapan tak terbacanya. Maaf. Ulang orang itu lagi. Kemudian menarik tubuh bergetar itu ke dalam rengkuhan hangat yang pernah ia impikan kala itu. Ataukah sampai sekarang harapannya itu tak pernah benar-benar sirna meskipun tipis adanya. Adisti tak berkutik. Tak ada gerakan atau tanggapan kecuali napasnya yang kembali tercekat menyakitkan setelah mendengar rentetan kata yang tersusun menjadi kalimat tajam hingga menusuk perih pada jantungnya hingga beberapa saat ia tak merasa benda tersebut tak berdetak seperti semestinya. Kini ia benar-benar merasa seperti dihujam, sampai hatinya kembali menjadi serpihan-serpihan kecil tak berbentuk lagi. Bolehkah saya minta tolong untuk tidak muncul dalam keluarga kami lagi? Apalagi yang lebih menyakitkan dari kembali dibuang dengan cara yang 1000 kali lebih menyakitkan. Adisti seolah kehilangan pijakan. Lalu kata maaf sebelumnya ditujukan untuk siapa? Baru Adisti akan luluh untuk membalas pelukan yang kerap kali membuatnya penasaran akan rasanya. Namun permintaan itu tidak terdengar seperti permintaan, melainkan perintah mutlak yang tak akan bisa dibantah. Adisti masih terdiam sampai pelukan itu terurai. Namun kali ini tak ada air mata setetes pun yang keluar dari mata bening yang menatap dengan tajam itu. Kembali ke keluarga mana yang ada maksud, Tuan? Karena saya sendiri pun tak pernah merasa kita hadir di keluarga yang sama. Maukah kau tahu cerita tentang sebuah kisah, Tuan? Tentang manusia yang dianggap sombong sampah hingga dibuang begitu saja. Anak cacat yang bahkan pada usianya yang masih sangat belia hampir dilecehkan dan dijual. Tapi seolah Tuhan ingin mengatakan bahwa dirinya bukanlah songgok sampah. Adisti menggeleng sambil tersenyum yang mengisyaratkan kesakitan. Namun matanya tetap kering tanpa ada air mata. Karena bagi orang yang berbeda, sesuatu yang Tuhan anggap sampah, nyatanya dia jauh lebih berharga. Orang-orang yang memungutku hingga sekarang apa Tuhan? Adisti menggantungkan kalimatnya. Mereka memoleh sampah itu yang ternyata kini menjadi berlian yang sangat berharga. Wajah Adisti berubah datar. Aku mungkin pernah menumpang di rahim istri Anda, Tuan. Tapi setelah kalian membuangku, aku cukup tahu diri untuk tidak kembali ke tempat yang sama dan akan dibuang lagi. Adisti sudah melewati Adi, namun langkahnya terhenti. Aku akan memenuhi keinginanmu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengusik keluargaku lagi. Lagi-lagi kalimat itu menghunus tepat sasaran untuk kesekian kalinya. Adisti tersenyum menekan rasa sakitnya semakin dalam. Kalau begitu hanya satu keinginanku Tuan. Bisakah aku kembali tinggal bersama Anda dan keluarga Anda? Kita sembunyikan saja identitasku. Kali ini bukan tubuh Adisti yang menegang, namun tubuh Adi, laki-laki yang Adisti akui harismanya bahkan masih menguar bahkan di usianya yang tak lagi muda tersebut berbalik menatap Adisti dengan tatapan yang lagi-lagi tak bisa gadis itu terjemahkan. Wajah datar Adisti kembali mengulas senyum. Tenang saja, Tuan. Aku hanya bercanda. Ana tak usah tegang. Mari kita buat semuanya menjadi mudah. Cukup untuk kita tidak saling mengusik saja, semuanya akan berjalan seperti sedia kala. Adisti benar-benar meninggalkan Adi yang kini terpaku di tempatnya. Adisti menghembuskan napas berat. Ia sangat ingin menangis, tapi kenapa air matanya tak juga keluar? Adisti hanya mampu mengusap wajahnya saat di dalam lift. Saat dentingan lift pertanda ia sudah sampai pada tujuan. Adisti langsung menuju pelataran rumah sakit. Jadwal Rihan yang sedikit longgar dari biasanya dimanfaatkan oleh Andina, meminta anaknya tersebut mengantarnya ke rumah sakit. Hingga mau tak mau sebelum berangkat ke kantor Rihan tanpa bisa protes hanya menuruti keinginan sang ibunda ratu. Ia menurunkan mamanya di depan pintu utama rumah sakit tersebut. Kemudian netranya tak sengaja menangkap sosok gadis yang kemarin sempat mengembalikan pelangi ke hidupnya. Untuk saat ini juga ia ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Andina. Sayangnya wanita yang melahirkannya itu telah masuk ke dalam gedung rumah sakit. Ia akan turun dari mobilnya saat suara klakson berasal dari mobil di belakangnya. Mau tak mau Rihan harus memarkirkan mobilnya terlebih dahulu. Meski ia sedikit kesal namun tak mengurangi kadar senyumnya. Tadi pas aku di toilet kamu protes aku berabad-abad. Sekarang kamu.
Adisti mencibik kesal dengan Nuri yang baru saja datang entah toilet negara mana yang menjadi tujuan dari gadis itu. Senyum Rihan semakin lebar seiring dengan langkah kakinya yang semakin mendekat dan semakin jelas pula obrolan kedua gadis tersebut. Nuri yang menyadari kedatangan Rihan langsung mengikut pelan lengan Adisti hingga gadis bergamis biru muda tersebut ikut melihat ke arah Rihan. Assalamualaikum, Pak Bos. Adisti menyapa lebih dulu saat Rihan akan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Rihan tersenyum sumringah. Bagaimana kabarmu? Adisti yang melihat senyum yang terlalu lebar tersebut mengerutkan dahinya menatap aneh kepada bosnya sejak kemarin. Nuri menyipitkan mata menatap penuh curiga kepada laki-laki yang dikenalnya dengan nama Rihan tersebut. Ia belum sempat menginterogasi Adisti tentang laki-laki yang menatap tak biasa kepada Adisti. Pak Bos baik-baik saja? Tanya Adisti. Rihan hanya mengangguk. Kalian sedang apa di sini? Tanya Rihan. Tadi kami numpang di toilet. Celetuk Nuri tak sepenuhnya bohong. Buktinya tadi ia sempat ke toilet. Bukan? Malah sampai harus kena omelan Adisti yang semakin lama semakin mirip dengan Umi Fatimah. Adisti memukul lengan yang mengapit lengannya pelan. Kemudian tersenyum kepada Rihan. Akan tetapi senyum Adisti perlahan memudahkan senyum Rihan. Tak ada binar di mata Adisti seperti biasa. Netra bening itu seolah ada sesuatu yang coba untuk disembunyikan entah dari siapa. Hari ini jadwal cakap, Bos. Nuri menemani saya. Tak ada nada ceria seperti kemarin, melainkan seolah mencoba untuk tetap biasa. Kami permisi dulu, Pak Bos. Pamit Adisti lalu diiringi salam yang dijawab oleh laki-laki tersebut. Rihan mengikuti Adisti dengan tatapan matanya. Lagi-lagi lidah Rihan keluhan hanya untuk bertanya ini dan itu atau sekedar basa-basi. Ada yang salah dengan Adisti atau ini hanya perasaannya saja? Ia tak benar-benar mengerti. Namun binar mata bening itu seperti redup, berbanding terbalik dengan senyum yang dari tadi tersungging di bibir gadis itu. Kenapa banyak sekali rahasia pada diri Adisti yang menghalanginya untuk tahu lebih dalam? Perasaan Rihan kembali terusik. Ia hanya bisa berdoa semoga gadis itu baik-baik saja. Baru kemarin ia merasa warna hidupnya kembali, menguapkan kabut masalah yang seperti tak ada usainya. Dia akan kembali ke kantor hari ini, membiarkan Adisti untuk kembali. Mungkin saja gadis itu lelah dan masih butuh istirahat mengingat operasi besar yang gadis itu jalani. Bohong jika hatinya sudah kembali tenang meski ia menekan perasaan penasarannya. Semakin jauh ia terlibat dengan Adisti, semakin rumit pula benang kusut yang harus ia pecahkan. Adisti si gadis penuh rahasia. Banyak hal yang ingin ia tanyakan, namun selalu tertahan. Menunggu gadis itu akan bercerita dengan nyaman. Kapan itu akan terjadi? Ia tidak yakin, karena kemungkinan Adisti tidak akan bercerita jauh lebih besar. Mengingat status mereka yang hanya mantan bawahan dan atasan. Ia menelan ludah kecewa ketika kenyataan bahwa sampai sekarang ia masih memilih untuk memendam perasaan sedikit lebih lama lagi. Untuk waktu yang belum ia tentukan kapan keberanian itu akan datang. Sepertinya ia butuh semangat dari mamanya agar keberaniannya terisi kembali. Rihan tidak akan menyerah. Adisti bisa saja rumit, tapi ia akan membuatnya lebih mudah. Ia cukup tertantang dengan kisah cintanya kali ini. Saat di kantor, pikiran Rihan sedikit teralihkan karena ia kembali dihadapkan pada berkas yang harus ia teliti satu persatu. Kejadian akhir-akhir ini yang terjadi pada perusahaannya cukup memberinya pelajaran bahwa ia harus memastikan semua terlebih dahulu. Setelah semua bukti terkumpul, Rihan menyerahkan sepenuhnya kepada pengacara perusahaannya. Hingga hari ini ia sedikit terbebas dari masalah yang membuat kepalanya hampir pecah.